Contoh soal berikutnya, di sini kita akan menghadapi kasus yang sedikit berbeda ya. Ini adalah data banyaknya kata yang mampu seorang baca dalam waktu 1 detik untuk 4 angkatan yang berbeda. Di sini ada angkatan 1, 2, 3, dan 4. Diminta untuk menguji dengan taraf signifikan 0,05. Apakah kita bisa menyimpulkan ada perbedaan dalam tingkat rata-rata kecepatan membaca? Jadi ini adalah kecepatan membaca sebanyak berapa kata gitu ya. Ada berapa banyak kata yang bisa dibaca dalam 1 detik. Diambil data dari angkatan 1, 2, 3, dan 4. Bisa kita perhatikan bedanya dengan soal-soal yang sebelumnya adalah bahwa masing-masing kelompok itu memiliki jumlah data sampel yang berbeda. Ini data sampelnya ada 4, yang ini ada 2, ini ada 5, dan yang ini ada 3. Maka, bagaimana pengerjaannya? Apakah ada perbedaan atau tidak? Kita kerjakan di kertas, biar lebih jelas ya untuk soalnya. Ya, ini soalnya ya, angkatan 1, 2, 3, dan 4. Ya, ini yang mau kita uji, apakah rata-ratanya antara angkatan 1 sampai angkatan 4 itu sama atau tidak. Kita mulai dari langkah pertama adalah menentukan H0 dan H1. Kita lihat catatan sebelumnya ya. Pertama menentukan H0 dan H1, kemudian yang kedua adalah menentukan alfa. H0 dan H1-nya kita punya berapa kelompok ini? Kita tulis di sini. Kelompoknya adalah 4 ya. Nanti ditulis juga N-nya berapa. Total seluruhnya ya. Nanti ada di sini. Kemudian alfa diminta kita mengerjakan menggunakan alfanya 0,05. Baik. H0-nya karena ada 4 kelompok, berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Karena ada 4 kelompok. Kemudian H1-nya tinggal dituliskan saja bahwa rata-rata populasi keempat angkatan berbeda. Gitu ya. Kemudian langkah 2-nya adalah menentukan alfa, dan kita menggunakan langsung alfa 0,05. Nah, untuk langkah yang ketiga itu adalah kita mau menghitung SSA dan SSW ini ya, mau membuat tabel ANOVA. Tapi sebelumnya kita ikuti tahap yang pertama, kita menentukan dulu, menghitung dulu rata-rata masing-masing kelompok dan rata-rata total. Ini kita hitung ya. Nanti kita akan dapatkan total seluruh datanya berapa, sigma xi, kemudian masing-masing kelompok punya jumlah berapa sampel, kemudian baru rata-rata masing-masing sampel. Nanti di sini hasilnya adalah sebagai X double bar alias rata-rata total. Pertama kita jumlahkan dulu ini, 4, 3, 4, 2, jumlahnya adalah 13, yang ini 8, yang ini 16, yang ini 9. Ini dijumlah total semuanya, ini adalah total ya. Ini hanya data saja ya, untuk memudahkan kita, saya tulisnya di situ. Totalnya ini 13 tambah 8 tambah 16 tambah 9 adalah 46. Kemudian NI, yaitu banyaknya data sampel yang kita gunakan untuk angkatan 1. Angkatan 1 ada 4 sampel ya. Ada 4 sampel, angkatan 2 ada 2, angkatan 3 ada 5 sampel, angkatan 4 ada 3 sampel. Contohnya, totalnya adalah 14. Kemudian untuk rata-rata masing-masing kelompok, 13 dibagi 4 hasilnya 3,25. Kemudian yang ini
pembagiannya ya 13/4, yang ini 8/2 adalah 4, 16/5 adalah 3,2, 9 bagi 3 adalah 3. Dan yang ini untuk rata-rata totalnya 46 dibagi 14 hasilnya adalah 3,29. Saya ambil 2 digit di belakang koma ya. Selanjutnya, setelah kita melengkapi tabel ini, baru kita bisa menghitung SSA. Untuk rumus SSA, kalian tidak harus menghafal ya. Yang penting kalian memahami membaca rumusnya. Nah, perhatikan. Di sini pengerjaannya apakah ada beda dengan soal-soal sebelumnya? Karena di sini kan N-nya beda-beda ya. Jadi, sebenarnya pada dasarnya tetap sama ya pengerjaannya. Hanya bedanya, di sini kalau yang sebelumnya kan semuanya sama-sama 5 nih. N1, N2, N3-nya. Sedangkan kalau yang ini berarti beda-beda. Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3. Intinya seperti itu ya. Sisanya sama semua. Jadi sebenarnya penggunaan rumusnya pun juga sebenarnya sama ya. Hanya contoh yang sebelumnya itu menggunakan N yang sama. Baik. Dari rumus N1 adalah 4 dikali dengan rata-ratanya 3, ini rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata total. Dikuadratkan. Jangan lupa. Mohon maaf saya perjelas dulu, ini adalah sebagai X double bar ya, atau rata-rata total. Baik, saya lanjutkan ke sini lagi. Kemudian kelompok 2 adalah ini ya, angkatan 2, N-nya adalah 2. 2 dikali rata-ratanya adalah 4 dikurangi 3,29 sebagai X double bar. X total ya. Rata-rata total. Kemudian kelompok 3 adalah 5 dikali, ini rata-ratanya ya, 3,2 kurangi 3,29 kuadrat ditambah yang terakhir banyaknya data adalah 3, rata-ratanya pun ternyata 3 dikurangi 3,29 dikuadratkan. Ini silakan dihitung menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 1,31 ya. Ini hasilnya 1,31 atau panjangnya adalah 1,3074 ya. Boleh ambil 1,31 nya saja, boleh diambil seluruhnya ya, tapi kita komit saja, kita ambil 1,31. Komitmen dengan menggunakan 2 digit di belakang koma. Kemudian setelah mendapatkan nilai SSA, kita lanjutkan menghitung SSW ya. Rumus untuk SSW adalah masing-masing data dikurangi rata-rata dari kelompoknya masing-masing ya. Jadi ini 4 dikurangi 3,25, 3 kurangi 3,25 dan seterusnya. Saya tulis di sini. Jangan lupa dikuadratkan ya. 4 dikurangi 3,25 kuadrat ditambah 3 kurang 3,25 kuadrat tambah 4 kurang 3,25 kuadrat. Terakhir dari kelompok 1 adalah 2 dikurangi 3,25 kuadrat. Kemudian kita ke kelompok 2. Kelompok 2 adalah ini ya. 4 dikurangi 4, 4 juga dikurangi 4. Ini kita tulis saja semuanya. Walaupun hasilnya 0 ya. Ini kan 0 dikuadratkan, 0 dikuadratkan. Saya tuliskan jelas agar lebih paham ya. Kemudian untuk yang kelompok 3, angkatan 3, masing-masingnya dikurangi 3,2. 2 kurang 3,2, jangan lupa dikuadratkan. Terus sampai ke 5 data sampelnya ya. Saya lanjutkan di sini, 4 dikurangi 3,2 kuadrat ditambah 4 dikurangi 3,2 kuadrat. Nah, ini untuk yang kelompok 4 ya. Semuanya dikurangi 3,2 yaitu 2, 2, 4, 4, 4. Selanjutnya adalah yang angkatan 3, angkatan 4. Ini adalah masing-masingnya dikurangi dengan rata-ratanya dan ternyata sama nih. Sama seperti angkatan 2 ya.
dia hasilnya sama dengan 0. Jadi, tapi tetap saya tuliskan di sini agar lebih jelas ya, agar tidak bingung. Nah, selesai. Baru kita total seluruhnya. Ini sebenarnya lebih mudah ya, tinggal mengerjakan, tinggal menghitung yang ini saja, yang tidak 0 saja. Hasil dari SSW adalah 7,55. Ini adalah SSW.